Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmatnya Allah begitu banyak kepada kita, maka perbanyak juga syukur kita kepadanya, ya, dengan menunjukkan atau mempersembahkan amal-amal soleh yang terbaik yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita atas pertemuan ini, ya, karena ini adalah pertemuan yang luar biasa, bertemu untuk Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, orang yang mulia, orang yang terbaik, ya, di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan begitu pula, ya, mengajarkannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah masuk pertemuan yang keempat, ya, pertemuan yang keempat dari proses belajar kita di level 2 ini, ya. Dan malam ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran-pelajaran kita, ya. Tentu yang pertama dan utama, ya, adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meminta kepadanya agar Allah pahamkan kita terhadap Al-Quran, ya. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, ya. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu, ya, dan berikan kami tambahan pemahaman, khususnya dalam belajar Al-Quran. Ya, masih ingat ya? Paham Al-Quran? Mudah. Mudah, insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagaimana kita pernah jelaskan bahwa kita masih proses pemantapan, ya, kata-kata yang berwarna biru, ya. Kalau kata warna biru yang kertas biru 3, insya Allah itu mudah karena dia punya asal dalam bahasa Indonesia. Maka pada segmen kali ini kita akan memantapkan kata-kata yang warna biru yang terdapat, ya, pada kertas biru 1, begitu pula dengan kata-kata yang ada di kertas biru 2, ya, kertas biru 2. Ya. Jadi warna biru ini Bapak Ibu, kata-kata yang diberikan warna biru dalam metode sekejap itu termasuk kata yang mudah insya Allah, ya, yang mudah banget, ya, mudah banget. Kita akan mengetahui banyak artinya karena kita akan dilatih untuk menguasai kata-kata yang berwarna biru itu. Ya, waktu di level 1, ya, kita sempat disinggung, ya, bahwa kertas biru 1, ya, adalah kata-kata yang sering kita baca, ya, sering kita baca, kita dengar setiap hari. Kertas biru 2, ya, adalah kata-kata yang tidak punya asal dalam bahasa Indonesia,
akan tetapi sering digunakan minimal 30 kali. Ya, minimal itu 30 kali. Ya. Nah, kalau kita kuasai kertas warna biru 1 dan 2 ini, maka Masya Allah, ya, sekian ribu kata-kata Al-Quran akan kita ketahui artinya. Kenapa? Karena kertas biru 1 dan 2 ini ya merupakan kata-kata yang berulang sampai ribuan kali jika kita jumlahkan ya setiap pengulangan dari kata-kata itu, ya. Jadi penting sekali nih kita memantapkan Bapak Ibu ya, kertas biru 1. Tujuannya apa? Supaya membantu Bapak Ibu nanti dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata hudan, hidayah, warna biru semua ini, muttaqina, takwa, yu'minuna iman, rozakna rezeki, ya, yunfiquna infak, yuqinuna yakin, dan seterusnya. Kalau ini mudah ya, karena dia punya asal dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi kita masih ulang-ulang ini kata-kata warna biru. Insya Allah Bapak Ibu dalam pelatihan ini kita akan menguasai kata-kata yang biru itu yang jumlahnya sekitar 2072 kata. Ya, 2072 kata yang terdapat pada KB1 dan KB2. Ya, KB1 dan KB2. Masya Allah, tabarakallah. Jadi terus saya memotivasi ya. Saya motivasi terus untuk menguasai warna-warna ini. Mulai dari warna hijau, ya kita coba untuk kuasai, ya, yang mana warna hijau ini juga mudah karena dia Indonesia banget artinya, ya kan? Kemudian kata-kata yang berwarna merah itu adalah kata-kata yang banyak sekali berulang di dalam Al-Quran, ya. Dan kita insya Allah akan tahu artinya dengan menghafalkan 100 kata atau kita kenal dengan kertas ajaib. Nah, ini sudah kita bahas pada level 1. Ya. Sudah kita bahas pada level 1. Kemudian di level 2 ini kita akan terus mendorong, kita akan terus motivasi, dan kita akan terus latihan agar supaya bisa juga terbantu lagi dengan satu warna, yakni kata-kata yang berwarna biru. Manfaatnya ini luar biasa, ya, karena setiap halaman, setiap lembar, setiap baris, setiap ayat, setiap kata, kita akan menemukan kata-kata yang berwarna biru. Masya Allah Bapak Ibu, ya, semoga nanti di akhir daripada pertemuan level 2 ini, kita bisa menguasai 80% kata-kata Al-Quran. Ya. Jadi saya ingatkan kita ini 20 pertemuan. 20 pertemuan dan kita sudah pertemuan yang keempat hari ini. Semoga bisa selesai dengan tepat waktu. Ya, nanti kalau kita mau ulang lagi nanti silakan dikembangkan juga boleh di rumah. Ya, kalau mau dimantapkan lagi ya silakan. Ya, nanti mengikuti pelatihan yang lain. Ya, Masya Allah. Nah, ya, kertas biru 1. Masih ingat ya? Ada 30 kata di sini. Ya, ada 30 kata di kertas biru 1. Ismun nama Rabbun Tuhan, ia hanya kepada. Kayaknya harus ditutup sudah artinya kan? Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Diberikanlah engkau hidayah, an'amta engkau telah memberi nikmat.
Ghairu bukan maghdubun yang dimurkai. Dhalin, orang-orang yang sesat. Kul katakanlah kamu, Somadun maha tempat meminta segala sesuatu. Yalid dia beranak, yulat dia diperanakan. A'udzu aku berlindung falaku subuh. Syarrun kejahatan dia telah menciptakan. Qasifun malam Wakoba dia telah gelap gulita. Nafasatun perempuan penyihir yang banyak meniup di dalam yang banyak meniup uqadun ikatan. Asun manusia Konnasun yang banyak bersembunyi. Tudurun dada jinnatun para jin. Hayyun maha hidup, qayyumun maha mengurus. Samawatun langit-langit, ardun. Nah, insya Allah sudah hafal ini ya. Masya Allah. Bapak Ibu masih hafal kan? Masih, insya Masya Allah. Ibu Dia masih hafal, Bu Dia? Ibu Dia masih hafal ya? Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Maaf agak telat. Warahmatullah. Masya Allah. Di Mekah jam berapa di Mekah? Ini baru azan ini Ustaz. Azan asar. Oh, Ibu sudah sholat asar? Belum, baru selesai azan ini Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi ini dihafal ya Bapak Ibu ya. Dihafal karena di malam ini juga kita akan pindah ke kertas biru 2. Ya. Kertas biru 2. Saya belum sempat menghafal ini Ustaz, tapi insya Allah udah hafal sih. Oh, tapi hafal ya. Belum sempat dihafalkan secara berurut, secara disenandungkan, tapi kalau menebak arti bisa, itu masalah luar biasa itu. Ya. Nah, cuma intinya diingat aja, siapa tahu nanti ibu-ibu nanti akan mengajar lagi, melatih lagi orang lain. Nah, ya biar memudahkan mereka, ibu harus bisa juga. Melatih anak-anak dan suami. Betul. Jadi gini Bu, jadi sekejap ini Bapak Ibu itu memposisikan Bapak Ibu itu sedang dalam sebuah pelatihan. Ya kan? Memang kita pelatihan. Ya, seminar ini, anggaplah seminar ini. Cuma kan nuansanya kan mungkin virtual ya. Makanya kelebihannya ketika kita pelatihan dibandingkan pengajian, kalau pengajian kan ustadznya nggak tahu tuh. Mau dia mau datang, nggak datang, dia duduk di mana, nulis atau enggak, ada tugas kan nggak penting bagi ustadz. Yang penting ustadznya satu arah aja. Ya kan? Kalau dalam pelatihan, biasanya itu ada perhatian lebih khusus dari ustadznya ya. Oh, ini dikerjakan tugasnya. Ya, ini dihafalkan. Ya. Seperti itu, ya. Paham Al-Qur'an? Mudah. Allah. Ya, siapa yang menjawab malam ini? Kita tanya kata bisa langsung dijawab. Yang belum sama sekali ya. Kita minta yang belum sama sekali. Yang belum sama sekali saya Ustadz. Ibu Linda belum pernah? Belum pernah sama sekali. Oh iya, Ibu Linda ya?
Insya Baik. Allah. Habis jawab nanti izin sholat Ustaz. Baik, Bu. Nasta'inu. Nah di depan kami. Kenapa, Ustaz? Nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Bagus. Na'budu kami beribadah. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Ya. Nasun. Nasun manusia. Jinnatun. Para jin. Samawatun. Langit-langit. Iya hanya kepada Rabbun. Tuhan. Nah, iya hanya kepada Rabbun Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Rabb. Allah. Hanya kepada Tuhan. Allah. Kemudian falakun. Falakun subuh. Waqoba. Dia telah menciptakan. Ya, Itu kholako. Kholako itu. Kholako dia telah menciptakan. Dia telah mencokok. Apa tadi Ustaz? Waqoba. Dia telah gelap gulita. Iya. Tapi biasanya kalau sudah dalam terjemahan nggak ada ianya lagi, nggak dipakai dia. Langsung aja gelap gulita. Telah gelap gulita. Ya kan? Ya. Oke. Satu lagi, Bu. Kul. Katakanlah kamu. Katakanlah kamu. Oke, katakanlah atau katakanlah kamu. Baik. Ibu Linda, silakan sholat kita. Baik, Ustaz, pamit sholat sebentar, Ustaz. Ya, siap. Ya, kita masih ini, Bu, masih apa namanya? Masih muqaddimah ini. Belum masuk ke yang baru ya. Satu orang lagi. Atau 2 orang atau 3 orang. Ibu Diah kayaknya belum Boleh. Oke, falakun. Subuh. Kholako. Dia telah menciptakan. Na'budu. Kami beribadah. Iyyaka na'budu, ya kan? Iya kepada. Khonnasun. Apa tadi? Nah, ini saya lupa dulu. Alladzi yuwaswis. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang banyak bersembunyi. Yang banyak bersembunyi. Ya, maksudnya setan itu dia bersembunyi kalau kita berzikir, gitu loh. Istilahnya khonnas. Ya. Sudurun. Dada ya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Ya. Dhalin. Orang-orang yang sesat. Hayyun. Maha hidup. Ardun. Bumi. Ya, ardun bumi. Insya Allah gampang sekali ya. Syukron. Ya, terima kasih Bu Dia. Satu orang lagi, boleh yang belum sama sekali dan siap untuk menjawab kata yang ditanyakan. Ibu siapa? Ibu siapa lagi? Ibu Ira, siap Ibu Ira? Ibu Ira. Insya Allah. Bu Ira bisa jawab ini? Insya Allah. Maghdubun. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubun yang dimurkai, yang dimurkai, betul. Ya, maksudnya siapa? Orang Yahudi dan Nasrani ya. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdub. Kemudian nasun. Nasun. Nas, an-nas.
Nas. Yang jawab Ibu Ira. Nasun. Mana suaranya ini? Hilang. Ibu Ira. Ira Rizdiana. Oh, itu apa kayaknya? Mute. Mute, oh itu. Ibu Ira. Oh, mute ya. Manusia tadi. Saya udah jawab. Ah. Oh, manusia. Ismun. Nama. Nama. Uqodun. Uqod. Aku berlindung. Aku berlindung. Bukan. Uqod. Dari kata akad. Akad nikah. Iya. Apa? Uqod. Ikatan-ikatan. Nah, ikatan. Ada hubungannya tadi dari kata nafasat. Ya kan? Perempuan penyihir yang banyak meniup. Di dalam apa? Di dalam uqodun, di dalam ikatan-ikatan. Kan min syarrin nafasati fil uqad. Kan gitu. Ya. Sebentar, ini sudah ini? Sudah terekam ini kan? Rekor? Sudah. Oh ya Sudah, udah. Ustaz. Oke. Somadun. Somad. Allahus Somad. Yang somadun maha meminta pertolongan, meminta segala sesuatu. Oke. Ya, baik, cukup ya. Ya, Ustaz. syukron Ibu Ira dan yang lainnya ya. Walaupun mungkin ada yang belum sempat kita tanya, tapi insya Allah kalau latihan sendiri ya, maka itu insya Allah lebih lebih bagus lagi kalau banyak latihan di rumah ya. Baik, ini adalah kertas biru 1, Masya Allah, dalam beberapa pekan sudah kita hafalkan ya. Nah, artinya kita akan masuk kepada kertas biru 2 sekarang ya. Yang jumlahnya itu ada berapa kata di kertas biru 2? 70 kata. Ada sekitar 72 kata. Banyak, Ustaz. Iya, banyak. Nah, gini Bu, saya mau jelaskan ya. Banyak, tapi ini kalau sering diulang-ulang jadi sedikit, Bu. Jadi cicil-cicil aja. Memang kalau dilihat ini wah banyak banget, Ustaz. Jangan dicicil 5 baris. Ya. Ustaz, minggu ini saya cuma mampu 5 baris. Insya Allah kalau minta tolong sama Allah itu Allah bukakan pintu pemahaman dan pintu menghafal. Amin. Kertas Ya, ajaib baik. 1 juga 70 kata. Gimana, Bu? Kertas ajaib 1 juga 70 kata ya. Iya, betul. Jadi sama ya, kurang lebih. Sama. 100, Bu. 100 dengan tambah kertas biru 2. Iya, benar. Kalau ini juga 100, KB1 tambah KB2 jadi 100 juga. Ya. Jadi ada 200 kata sebenarnya. Ya. Baik, begini saya mau jelaskan begini. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, ini apa ini lagi nih, yang 70 kata ini apa lagi nih? Ya, saya jelaskan ya. Ini adalah kata-kata yang sering berulang dalam Al-Qur'an. Sering berulang itu maksudnya 30 ke atas, 30 kali berulang, minimal itu 30 kali. Coba lihat di sini ada nggak yang di bawah 30? Nggak ada di sini yang berulang 5 kali, nggak ada kan? 2 kali nggak ada. Apa lagi? Berarti minimal 30 kali ya. Minimal 30. Kalau minimal 30 kan berarti udah banyak. Ya. Di sini ada yang berulang sampai 100, sampai 50 dan seterusnya. Nah, makanya di sini di kertas biru 2 ini memang ini kata-kata yang harus dihafal. Kenapa? Karena dia bukan bahasa Indonesia. Ya. Bukan bahasa Indonesia. Sehingga butuh dihafal. Ya, bagaimana kita menghafal kertas ajaib, menghafal KB1 juga. Nah, tapi keuntungannya ini, Bu, Masya Allah, ini manfaatnya luar biasa. Kalau kita bisa hafal ini, nah ini ribuan kata bisa kita kuasai karena berulang-ulang dari kata-kata ini. Ya. Cara menghafalnya sama aja. Silakan Ibu dengan caranya masing-masing juga boleh. Atau mau disenandungkan juga, kita sama aja senandungnya dengan sebagaimana di kertas biru 1. Nggak usah lama-lama, saya langsung contohkan.
Ya, sebenarnya gampang aja, ikuti aja nada sebelumnya. Pasti tahu. Ya. Kalau 6 kotak berarti Dia dua-dua ya. dua-dua, tetap dua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas biru 2. Contoh ya. Alaun kenikmatan ismun dosa. Begitu. Ya, dan seterusnya. Alaun kenikmatan ismun dosa. Ajrun pahala azwajun pasangan-pasangan. Asyadun lebih aksaru lebih banyak. Ya, sebenarnya untuk memudahkan aja. Ya kan? Ismun yang di atas tuh ismun pakai shin ya Ustaz. Is. Sa ini. Cara nyebutnya gini. Is. Oh iya ismun saya. Ismun. Iya, sa dia. Beda dengan yang pertama ismun. Ismun. Alimun yang pedih anfusun diri-diri. Anharun sungai-sungai ayun yang mana. Ai di tangan-tangan aimanun sumpah-sumpah. Ata dia telah memberi. Ataina kami telah memberi. Utu mereka telah memberi. Mereka telah diberi. Bisa dia seburuk-buruk bahrun laut. Basyarun manusia ba'dun sebahagian. Tajri dia perempuan mengalir. Takunu dia perempuan menjadi. Ini ada tambahan ya. Di bukunya Ibu nggak ada ya tambahannya kan? Nggak ada. Nah, Nggak itu ada nanti Ustaz. bisa Apa ditambah. tulisannya gimana Ada yang Ustaz? luput ini. Tapi kalau pakai Quran, di Quran udah ada Bu. Kalau di Quran udah ada itu. Oh, Di bagian belakang kan ada tuh kertas biru 1, 2 kan ada di Al-Qurannya. Ada. Coba saya cek dulu. Yang Quran kecil ada nggak? Nggak tahu, coba lihat. Saya taunya yang besar. Ragu-ragu nih. Di kertas biru, di kertas Agak ada Ustaz. ada ya? Dua. Ah ya udah, berarti tinggal ditambahkan aja nanti ya. Ini yang cuma 2 kok tambahan yang luput itu. Diulang. Ya. Apa Ustaz? Ada kan? Takunu ya Ustaz. Iya, takunu. Nanti aja ditulis. Ibu-ibu ini belajar pakai laptop atau pakai HP? Pakai tablet. HP. Pakai laptop enak sebenarnya. Gede dia. Takunu, dia perempuan menjadi atau dia atau Quran besar ada Ustadz. Iya, di Quran besar ada kan? Takunu. Udah ada tambahannya dia. Nomor berapa? Halaman 21. Bukan Bu, Baris keempat. Baris keempat. Baris Itu keempat yang bikin ada beda harga. kejelasan. Di ujung. sesudah tajri. Oh, Iya. dia PK itu apa Ustaz? Oh, dia perempuan. Kalau dia manusia ya, kalau dia manusia dia berarti kembali ke perempuan. Tapi kalau dia kayak benda, ya perempuan itu nggak dipakai. Ya, maksudnya itu kan nanti diajarkan di pola wazan lengkap. Kan ada laki-laki, perempuan itu kan dibedain. Iya. Muzakkar muannas itu nanti di pertemuan kesekian. K-nya apa Ustaz? K itu kamu. Jadi boleh artinya dia perempuan atau boleh juga untuk kamu. Kamu menjadi juga bisa maknanya itu. Dari kata takunu. Karena tak di depan itu apa? Kalau tak di depan anta kan? Ya, anta. Nah, itu kan anta takunu. Bisa kamu, bisa dia perempuan. Makanya garis miring kan? Jadi dia dua-dua Bu ya. Tajri dia perempuan mengalir. Takunu dia perempuan menjadi. Oh.
Lanjut ya. Ya. Ja'a dia DT itu dia telah, singkatan. Ja'a dia telah datang. Ja'at dia perempuan telah datang. Jazaun balasan ja'ala dia telah menjadikan. Ja'ala. Beda. Ja'ala lompat. Ja'ala. Oh, dia agak kebalik, Bu. Agak kebalik. Yang benar yang di bukunya. Yang benar yang di buku. Kalau ini agak terputar dia. Iya, ya. Diulang. Jangan Ikut yang di buku aja ya. Ustaz. Dia tertukar dengan Baris 5 Tertukar Ustaz. dengan apa? Baris kelima diulang. bukan tertukar, Posisi aja. posisinya aja. Tapi posisi itu penting loh. Anggota DPR apa ketua itu Iya, penting. iya. Kalau ini sama, Bu. Buat dilantunkannya. Ya, makanya saya standar Yang ini aja. benar buku yang aja. mana Ustaz? Baris yang ke-6. Enggak, Eh, yang lima- benar yang di lima bisa Ustaz diulang atau di lagi. Quran Oh, ya. kita ya? Enggak, jangan ikut yang di buku aja. Yang di buku berarti ya, saya ulang yang di buku ya. Lihat di bukunya masing-masing. Ya, Oke. oke. Nomor 6 ya. Ja'a dia telah datang. Itu nomor 5. Ja'at dia perempuan telah datang. Jazaun balasan ja'ala dia telah menjadikan. Ja'alna kami telah menjadikan. Sama ya? Beda Ustaz. Ini aja. Beda letak. Letaknya Iya, beda. maksudnya sama dengan Beda yang di buku itu kamar, kan? Ustaz. Ya, yang penting nomor 5 itu deretannya itu Ya, semua. betul, Cuma betul. letaknya. Jadi Intinya kolom-kolomnya. nggak ada kata ya. yang baru. Intinya nggak ada kata yang baru. Ya, nggak ada tambahan atau dikurangi. Ya, betul. Nomor 6 ya. Oke, lanjut. Haitsu di mana hina waktu. Khalidina orang-orang yang kekal khairun lebih baik. Darun negeri duna selain. Zatu perempuan pemilik. Zu pemilik. Sa'atun kiamat samaun langit. Nomor 8. Saufa akan syadidun yang sangat kuat. Syamsun matahari syai'un sesuatu. Asa semoga dia. Asanya nggak ada. Nah, ini ada tambahan. Lihat di layar, warna merah kan, ada tambahan lagi. Kalau di Al-Quran, sudah ada itu. Benar ya? Jadi tambah asa. Asa itu semoga dia. Sudah? Ya. Nomor 9. Aduun musuh azimun yang besar. Fitnatun ujian fadlun karunia. Qaryatun negeri qalilun sedikit. Kemudian karena dia telah menjadi, kanu mereka telah menjadi. Kunta kamu telah menjadi, kuntum kalian telah menjadi. Kunna kami telah menjadi, kanat dia perempuan telah menjadi. Kathirun banyak, kullun setiap. Kalla sekali-kali tidak, laisa dia tidak. Ma'un air mata, kenikmatan. Malaun pembesar-pembesar, mujrimina orang-orang yang berdosa. Saun perempuan nafsun diri. Oh, beda. Nisa. Nisaun. Sama.
Apanya yang beda Bu Ir? Nomor 13, Nisaun. Nisaun. Iya sama nisaun. Oh iya iya. Nisaun perempuan nafsun diri. Naharun siang. Bu Ir tadi dengar yang paling ujung kali nah. Ya. Maaf. Wa'dun janji wailun cel. Di sini apa? Di situ apa? Celakalah ya? Kecelakaan. 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 Dua-duanya sama aja Harusnya- maknanya. Celakalah, kecelakaan ya. Oh, Bisa dua-duanya celakalah. dipakai, silakan. Wa'dun janji wailun celakalah. Hal apakah ya'ti dia datang yaj'alu dia menjadikan yuridu dia ingin yakunu dia menjadi yakun dia menjadi. Nah, gitu. Gampang cuma ya. Ustaz, boleh nanya. Ya. Ustaz, Nah, tadi nomor 8 Yang syadidun yang sangat atau yang tadi Ustadz ngomong yang sangat kuat. iya, yang sangat, syadid. yang Oh, iya. apa? Yang sangat yang kuat ya, gitu apa? Caranya gitu, yang kuat. Oh, yang kuat. Atau bisa juga dia diartikan yang sangat kuat. Oh, ya boleh. Ya, Nah, kurang- harusnya jadi cara bacanya tadi yang kuat ya. Atau boleh juga yang sangat kuat, dua-duanya boleh. itu kurang. Ustaz, tadi mau nanya Aidu jadinya tangan-tangan ya. Ai di tangan-tangan, aimanun sumpah-sumpah. Ya, betul, ai di tangan-tangan. Ada tuh. Berulang 65 kali. Ustaz, Ustaz lebih sorry. Ya silakan. Iya, terima kasih. Bu Eni, Nomor silakan. nomor 11 di kulun apa kulun? Pakai tasydid apa tidak? Di situ Pak Ustadz. Kalau di bukunya apa? Lihat Kulun. aja Tidak, tulisannya. tidak ada kagak tasydid. Tapi Yang tadi Pak Ustadz bacanya Ya, saya baca kulun gitu. tadi ya. Kul. Oh, jadi kulun. tidak ada tasydidnya ya Pak Ustadz? Ya, enggak ada. Kulun Betul, saya aja. baca kulun tadi. Iya, iya, iya. Tapi kalau kuli memang ada tasdidnya. Iya, Artinya tapi sama nggak? Kuli, kula, Iya. kala, Itu memang Gini. memang Perhatikan. ada tasdidnya. Perhatikan. Iya. Cara bacanya kalau di Al-Qur'an atau di bahasa Arab itu dia memang sudah pakai tasydid. Iya kan? Kuli Nah, kullu sudah pakai nafsin. tasdid. Nah, gitu. Ya. Ya mungkin memang ada tasdidnya di sana. Kullu nafsin Iya. kan? Kullu setiap. Betul. Kulun. Iya, Oh, biasanya kulun ada nafsin. tasydid Ada memang. tasydid memang kata Ah, kulun ini ada pakai tasydid, tasydid ya. Mungkin ya keliru aja di Ya, situ nggak ada nanti tasdid. coba saya takkit lagi, saya yakinkan lagi. Ya, soalnya kan siapa tahu emang ada kulu biasa. Enggak, kalau artinya kan kullu Kalau setiap memang. kalau Kullu- pakai qaf Kullu biasanya memang. zaikatul maut ya. Kullu zaikatul. Nah, itu kullu Ah, nafsin iya dha'iqatul benar. maut. Nah, Kullu ya. nafsin. Kan setiap artinya, setiap. Setiap Setiap yang hidup bernyawa. pasti mati. Ya, sementara saya katakan pakai tasydid karena Iya, hampir pakai semua kata kulun, kuli, kullu itu sama pakai Kullu, tasydid semua. Iya. Kula juga gitu. Sama semua, Artinya kan ya, setiap. sama. Oke, Baik. intinya sebenarnya ini tinggal dihafal aja. Nggak perlu lama-lama kita di kelas yang ini, maksudnya dibahas. Oke. Cara menghafal gini, Bu. Cara menghafalnya, Ibu boleh gandeng-gandeng ini bisa Ibu buat kayak cerita gitu loh. Misalnya gimana ya? Misalnya kayak buat cerita misalnya. Tadi mana? Misalnya ja'a dia telah datang, maksudnya dia telah datang di surga. Ja'at begitu pula dia perempuan telah datang. Telah datang di mana? Di surga. Ya kan? Jadi kebayang dia. Kemudian jazaun, balasan. Ya kan? Sebagai balasan daripada amal perbuatan. Ini contoh. Jadi dibuat kayak cerita jadi nyambung. Ya kan? Ja'a dia telah datang, ja'at dia perempuan telah datang. Telah datang di mana? Di surga. Untuk apa? Untuk menerima jazaun, balasan. Ya. Kok ada surganya yang mana ya, Ustadz? Enggak, maksudnya dibuat cerita biar Ibu nyambung gitu loh. Ibu buat iya, sendiri iya, supaya enggak lepas ininya kata-katanya. Iya. Ibu buat sendiri Kalau cerita. yang
Kalau yang pertama ceritanya kenikmatan dosa itu gimana? Nah, itu Ibu cari sendiri ceritanya gimana tuh bisa ke situ. Bukan bisa aja. Oh, ini gimana ya? Coba siapa yang bisa kasih contoh? Ini kan cuma Kenikmatannya cara. bukan dosa yang pahalanya itu, kenikmatan pahala. Jadi gini kan bisa aja gini. Oh, ternyata apa namanya di dunia apa namanya balasan itu bisa ada kenikmatan, bisa juga ada dosa, atau apa namanya di dunia ini tidak lepas dari dua, kenikmatan atau dosa kan gitu. Atau apalah ceritanya, misal orang kalau mau dapat nikmat maka jangan buat dosa kan gitu. Iya enggak? Iya. Ya bisa aja. Orang Iya, kalau mau benar, dapat Pak Ustadz. kenikmatan surga ya jangan buat dosa. Jadi kebayang, oh alaun kenikmatan ismun dosa. Nah kan gitu. Itu kan masing-masing. Tapi kalau Ibu caranya bagaimana ya silahkan. Intinya Ya, bagaimana betul. bisa Jadi menghafalkan bukan ya. kenikmatan dosa, kenikmatan pahala jangan berbuat dosa. Nggak pandai merangkai cerita saya. Oh gitu ya. Cuma pandai menghafal ya. Nanti saya kirim rekamannya. Ini kelas pagi juga belum saya kirimin. Saya sempat. Ya. Intinya sama aja dengan yang awal. Kalau yang awal kan ismun nama Rabbun Tuhan, alaun kenikmatan ismun dosa. Ya kan? Ajarun pahala, azwajun pasangan. Sama ya? Ada yang mau ditanyakan di sini, Bu? Itu yang di ujung Ustadz aksrur apa atsrun? Mana? Yang paling ujung Ustadz setelah asadun. Aksaru. Aksaru, Ada harokatnya aksaru. di isanya. Iya, aksaru. Nggak ada harokatnya, aksaru. Aksaru ya Ustadz. Ya, Berarti aksaru, lebih ya. banyak. Dari Kurang kata ya. kasir. Tadi yang nomor 4 yang paling ujung apa tadi Ustaz? Takunu. Itu ada di Al-Qur'annya, Bu. Taku, Ada di Al-Qur'an Ibu. Apa? Ada di Quran Al-Quran besar, Ibu ada? Quran besar. Kalau Quran kecil nggak ada. saya Qur'annya kecil Ustaz yang dibawa. Oh, ya. Saya Ini Qur'an bisa di kecil. screenshot aja, Bu. Di screenshot aja Iya, nanti. screenshot nih. Nanti dikirim di grup ya. Yang di grup di sana nggak jelas Musik. Ustaz. Oke, intinya kertas biru 2 ini, Bu, begini. Saya mau jelaskan bahwa ini harus dihafal, ya. Dan insya Allah waktu kita banyak kok, Bu. Tenang aja, kita nggak kasih hafalan sekarang, terus kemudian diminta besok, lusa, nggak. Ya, kita 3 minggu masa nggak bisa. Kalau Bulan ini ada depan 15 baris, maka artinya kalau kita sehari sebaris, maka 2 pekan bisa selesai. Ya Ustadz mah gampang ngomong ya. Iya. Insya Allah. Coba dicoba, insya Allah. Coba. Gampang, Ustadz. Gaya. Karena memang ini masih daripada rangkaian hafalan-hafalan kita yang wajib kita untuk ketahui. Ya. Ada yang lagi yang mau ditanyakan seputar kertas biru 2? Jadi gini, Bu. Kertas biru 1 dan kertas biru 2 nanti itu warnanya dikasih lain warnanya. Dia memang biru tapi birunya biru muda. Kalau dalam Al-Qur'an. Ya, jelas ya? Kertas biru 2 itu biru muda. Kertas biru 1 dan kertas biru 2 itu birunya ketahuan dia. Oh, birunya itu muda. Di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Coba ya kita buktikan ya. Kertas biru 2-nya biru dongker. Enggak. Kalau yang biru dongker, yang biru biasa itu tidak ada di KB1 dan KB2 kata itu. Oh iya. Berarti dia ada di KB3. KB3 kan gampang. Nah, ini Bu, lihat ya surat apa ini yang muncul? Surat Al-Maun ya. Ada nggak biru muda di sini? Iya. Ada ini nih, kata Ar-Ra'aita. wailun. Ini kan biru muda, beda kan birunya? Iya. Nah, Nah, kalau ada nggak wailun Ra'aita di tadi? itu Ada nggak kata wailun yang di kertas biru 2 tadi? nggak ada. Ada dong. Itu ada Biru tuh muda. yang nomor ini 4 halaman baris 14.
Nomor 4, Wailun. Kok 4? 14. 14 Wailun 14. 14. Celakalah. Iya. Celakalah. Iya kan? Karena Maka warnanya celakalah. beda, warnanya biru muda. Nah, kalau Iya. yang biru itu satunya lagi yang sahun. Ustaz. Ini ada di KB3 berarti. Ini punya asal dalam KB. bahasa Indonesia. Ini kertas biru 3. Oh, nah kalau Iya. di Quran kecil itu nggak ada biru begitu. Iya, di Quran kecil dia birunya beda, Bu. Dia Agak ungu. ungu terang. dia warna Agak biru. ungu. Ya, betul. Biru ungu, iya. Kalau, Iya, Kenapa? biru. kalau saya malah nggak jelas semua, Ustadz. Ini Al-Quran kecil Ibu karena harus mata pakai saya udah kacamata nggak kalau jelas. Bu Linda. Kalau Al-Quran kecil tuh yang hitam tuh jadi kayak yang biru tua. Enggak, Iya itu benar. agak ungu, Ibu. Ya betul, Bu Dian. Mata saya juga udah nggak jelas. Ya, jadi jangan gitu usul Ustadz. Kecil besar harus sama warnanya. Kalau Ustadz, kalau saya bilangnya biru dongker ini. Kalau yang Ya sahun. betul, biru dongker Bu. Oh, Biru terserah dongker. Ibu mau bilang biru dongker, biru biasa. Intinya saya mau jelaskan, biru muda itu berarti kata yang ada di KB1, KB2. Oke. Nah, coba lihat lagi ini, mana biru muda di sini di surat Al-Kautsar. Mana biru muda di sini? Soli. Nah, itu bukan biru muda, Ibu. Oh, Masa bukan. ada lagi yang lebih muda? Robi. Kata Robi, ini berarti ada di KB1 atau KB2. Ada nggak kata Rob? Satu, ya. Robi. Ada Tuhan. Robi. Ya, baik, sudah cukup. Kita Pembuktiannya cukup. kembali ya. Kita kembali ke ini. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ini belum dihafal sekarang, tapi sudah mulai bisa start dari sekarang, boleh dari besok. Kalau yang itu Ustadz, yang mana tadi ya? Yang baris ke-10 itu kuntum itu yang artinya yang mana Ustadz? Gimana? Kalian Baris telah ke-10. menjadi. Kalian telah menjadi. KMT kami telah menjadi, KLT kalian telah menjadi. Kalian telah KMT. menjadi ya Ustadz. Iya. Kalau KMT kami telah. Ya Ustadz. KMT kami telah. KT. Mana KT? Kamu telah. Kamu telah ya. KT. Kunta kamu telah. Kalau biar Ya. nggak lupa tulis Bu, ditulis itunya. Ada Kalau kok di KTP bukunya. beda lagi. Ibu, itu ada di kertas biru 1 di bagian bawah. arti Betul, ada singkat. penjelasannya, singkatan-singkatan itu ada. Cuman kan kalau misalnya lupa masa selalu ngebet. Iya. Enggak, insya Allah nggak lupa lah. KLT udah nggak ada lagi pilihan lain. Kalian telah. KLT kalian telah. Ya kan? Dan seterusnya. MT mereka telah. Nah, ini nanti saya akan kirimkan voice note ya. Biar ibu-ibu bisa menghafal, siapa tahu lebih mudah dengan cara disenandungkan. Ya, dan siap-siap Iya nanti Ustadz. dalam waktu mungkin 2 pekan sudah ada yang bisa nanti kita tanya-tanya. Ibu Dian, tebak artinya kholidina. Orang-orang yang kekal. Kemudian ada 2 ya di sini. Orang yang kekal. Kholidin, orang yang kekal. Ya. Iya baik. Kholilun sedikit dan seterusnya ya. Baiklah Ibu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sekarang apa yang tersisa dari terjemahan kita? 4 surat. Pekan lalu Al-Kafirun, Ustaz. Al-Kafirun belum ya? Belum. Ya, surat Al-Kafirun belum kita terjemahkan ya. Baik. Kita masuk surat Al-Kafirun ya. Ya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ya, Bapak Ibu,
kita mau dengarkan dulu siapa yang sudah menerjemahkan ini. Dan kita ingin terjemahannya. Silakan. Yang belum, yang kita siapa? Sudah banyak saya lihat yang setoran ini. Oh, itu benar recording stop. Kedengaran Bu suara? Ya baru masih Iya, dengar. nah, Ustaz. Tadi saya terlempar. Sempat Bro. hilang ya Ustaz. Oh gitu. Mana tadi? Ya. Ini sudah banyak yang setoran ini. Ada satu orang yang bisa terjemahkan? Kita mau dengarkan terjemahannya. Kul katakanlah wahai orang-orang kafir. Nah, coba Ibu Ira, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal, katakanlah Muhammad, kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu, aku tidak ibadah, mata budun, apa yang kamu ibadahin. Wala antum, dan bukanlah, kamu bukanlah abiduna, penyembah, ma'bud, apa yang aku sembah. Wala ana, dan aku tidak pernah abidun, menjadi penyembah, ma'abatum, apa yang kamu sembah. Wala antum, dan kamu tidak pernah abiduna, menjadi penyembah, ma'abud, apa yang aku sembah. Lakum, untukmu, dinukum, agamamu. Lakum, kum kalian, bagi kalian. Lakum, ya, untuk kalian, dinukum, agamamu, waliyadin, dan untukku, agamaku. Ya, Masya Allah. Sudah bagus ya. Karena ini maknanya sangat jelas sekali. Apa namanya? Jadi sering kita sering kita dengar, dan juga cara nerjemahkan itu kan dia per makna dari apa yang kita pahami dari itu. Tidak mesti harus sesuai dengan misalnya harus persis. Misalnya yang kita hafal ini garisnya ini berarti orang-orang. Bisa aja kita ganti dengan kayak tadi Ibu Ira bilang apa, dan aku tidak pernah menyembah, ya kan? Karena memang Nabi tidak pernah menyembah apa yang mereka sembah. Jadi itu kan bisa ini dari mana? Ya, oke. Baik, mungkin satu orang lagi, silakan. Mungkin yang kita mau dengar hasil terjemahannya. Ibu Rini, sudah ya? Apa Ustaz? Surat Al-Kafirun sudah Ibu terjemahkan belum? Oh sudah. Coba. Qul ya ayyuhal kafirun. Bentar Ustaz. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Masya Allah. La a'budu ma ta'budun. Bentar, kok jadi blank. La a'budu. Iya. Dipotong-potong aja. La A'budu a'budu. kan A-nya tuh aku tidak. Betul. Silakan.
Saya baca anunya saya. Mm-mm. Aku tidaklah aku menyembah Apa? apa ya la Baca. a'budu la a'budu ma ta'budun. Aku Dipot- tidak Dipotong dulu, Bu. Ini bisa dipotong 2 kali. La a'budu diterjemahkan dulu gitu. la a'budu tidaklah aku menyembah Bagus. ma ta'budun apa yang kamu sembah. Ikuti polanya aja bagus, Bu. Ta'budun ini kan pola kalian. Ta di depan, waw nun di belakang kalian. Oh iya. Kalian. Nah, jadi ikuti Apa polanya, yang- sekalipun bisa maknanya ke kamu karena ke pribadi masing-masing kan. Oh iya. Ya kan? Jadi kalian ya Ustadz. Ya, Apa yang kalian sembah? karena ini kan pola fi'il mudhari. Ya ta'buduna ya. Ta'budun ada waw nun di belakang menunjukkan banyak orang kan, berarti kalian. Ya. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu antum Kalian antum ya. antum kalian. Dan tidaklah kalian bukan Dan tidaklah kalian sudah tidaklah kalian abidun. menjadi penyembah Oke, bisa. ma'abud apa yang aku sembah. Oke. Wala ana abidum ma'abatum. Dan tidaklah aku pernah menyembah ma'abatum apa yang kalian sembah. Kalian sembah, iya. Tum di belakang kalian. Iya. Ya. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak pernah menjadi penyembah ma'abud apa yang aku sembah. Iya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum bagi kalian dinukum agama kalian, dan waliyadin dan bagiku agamaku. Bagiku agamaku. Nah, ini sudah bagus juga ya. Masya Allah. Yang lain insya Allah ya. Bisa ya? Ya. Insya Allah Ustaz. Nah, insya Allah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini lihat kata kul. Kul warnanya beda sendiri kan? Kul. Ya. Hijau, biru muda ya. Iya. Nah, ini kul. Karena memang dia ada di kul katakanlah kamu. Ada di KB1 dia. Ya kan? Kul. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah. Ini saya perbaiki dan nanti tolong kalau ada yang mau ditanyakan ya boleh. Ya. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul katakanlah kamu wahai Muhammad ya kan. Tapi kalau dalam terjemahan bisa bilang aja katakanlah. Kalau hafalan kita kan kul itu katakanlah kamu. Katakanlah kamu. Tapi dalam terjemahan bilang aja katakanlah. Ya. Katakanlah ya ayyuha. Pokoknya warna merah ini saya anggap sudah tamat, sudah hafal. Ya ayyuha, wahai. Al-kafirun. Nah, al-kafirun ini Bu, garisnya kan biru, berarti pelak dia modal apa? Pelaku. Ya, pelaku, isim fa'il. Ya kafir, orang yang kafir. Kafirun, orang-orang yang kafir. Ya kan, kafirun, orang-orang yang kafir. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Ya. La a'budu ma ta'budun. La a'budu. Tidaklah. Ya tidaklah, kan la itu kan tidak. Kalau mau dipakai di depan itu tidak. Tidaklah a'budu. A'budu. Ya, ini kan fi'il mudhari ya. Dari kata ibadah, kalau ada a di depan berarti aku. Af'alu, aku mengerjakan. A'budu, aku beribadah. Ya. Boleh dikatakan begini, tidaklah aku beribadah, atau bisa juga dibalik. Aku tidak beribadah. Nah ya.
Sama aja itu. Nah, jadi kalau saya Bapak Ibu lebih condong kepada makna ibadah. Sekalipun dalam terjemahan kita temukan pada umumnya dia apa? Menyembah. Tidaklah aku menyembah. Kenapa? Karena menyembah itu bagian daripada ibadah. Ya. Karena kalau ibadah, Bu, lebih luas maknanya. Lebih luas maknanya. Rasa takut kita sama Allah itu namanya juga ibadah. Karena makna ibadah itu apa? Semua semua perkataan, perbuatan ya yang dicintai oleh Allah, baik zohir maupun batin. Ya, baik yang nampak atau yang tidak tampak. Nah, sehingga saya lebih condong memakai kata ibadah dalam menerjemahkan kata-kata begini. A'budu, la a'budu. Tidaklah aku beribadah ya, apa yang. Berarti kepada apa yang. Boleh ditambah kepada. Kepada apa yang ta'budun. Dari kata ibadah polanya kalian ini. Kamu ibadahi. Kalian dong, pakai kalian. Oh iya kalian Ya, kalian tadi ibadahi. depan kalian ibadahi atau kalian beribadah kepadanya. Boleh ditambah kepadanya. Ya. Nah, jadi gini. Tidaklah aku beribadah apa yang, maksudnya kepada apa yang. Ta'budun, kalian beribadah. Tambah kata kepadanya. Atau kalau Ibu Dian tadi, kepada apa yang kalian ibadahi. Boleh, sama aja itu. Jelas ya? Wala antum, dan tidaklah kalian, atau bisa dibalik, dan kalian tidak. Atau bukan, sama aja ya. Bukan juga boleh. Dan kalian bukan abidun. Dari kata ibadah juga ini. Polanya isim fa'il, abid, orang yang beribadah. Abidun. Ya, orang-orang yang beribadah. Dan kalian bukanlah orang-orang yang beribadah. Ya, maksudnya bukan orang yang menyembah. Bukanlah penyembah. Menyembah, Ustaz. Iya, sama itu. Beribadah ya dengan penyembah sama aja. Ya. Dan kalian bukanlah ya abidun, orang-orang yang beribadah. Maksudnya kalian itu tidak pernah beribadah. Apa yang? Maksudnya kepada apa yang? A'bud. A'bud aku. Di depan aku. Af'alu aku mengerjakan. A'budu aku beribadah. Apa yang? Kepada apa yang? A'budu aku beribadah. Tambah apa? Kepadanya. Supaya nyambung kan? Ini saya tambah supaya nyambung. Karena a'budu saya terjemahkan aku beribadah. Aku beribadah saya tambah kepadanya. Ya, atau kalau tadi terjemahannya apa? Ibadahi. Kepada apa yang aku ibadahi. Ya. Wala, ini karena ini ayat ini kan berulang berapa kali kan maknanya sama. Wala ana, dan aku bukan atau tidak pernah. Ya kan bisa dimaknakan ke sana kan. Ustadz, dari mana kita dapat kata tidak pernah di sini? Itu dari maknanya. Ya kan? Memang sih kalau kita terjemahkan tidak ada kita temukan. Ustadz, saya tidak pernah dapat kata tidak pernah. Enggak, memang enggak. Wala ana abid. Kalau kita terjemahkan nih, dan tidaklah aku abid. Abid itu orang yang beribadah. Dan tidaklah aku orang yang beribadah apa yang, maksudnya kepada apa yang abattum, kalian telah beribadah kepadanya. Ya kan dari maknanya bisa aja kita tambahkan aku tidak pernah. Kan gitu. Saya ulang ya. Wala ana, dan tidaklah aku dan aku tidaklah abidun, atau dan aku tidak pernah ya menjadi penyembah atau orang yang beribadah. Ya. Apa yang kamu ibadahi gitu. Apa yang kepada apa yang abattum kalian ibadahi atau kalian ibadahi atau kalian beribadah kepadanya. Sama aja itu ya. Ini masih kata abada semua ini, Bu. Cuma pelakunya yang beda. Mereka ibadah, aku ibadah, kalian ibadah. Cuma berulang-ulang aja. Afwan Ustaz. Ya. Tadi wala Ustaz mengatakan dan tidaklah ya. Dan tidaklah. Padahal kalau dalam ini kita, pelajaran kita, lah artinya kan masa lampau. Tidaklah. Kan ada Ustadz ya garisnya. Ini tanpa garis. Gimana Ustadz? Oh iya.
Sebenarnya itu tambahanlah di sini bukanlah perintah ya. Hmm. Inilah supaya Panjang. lebih cocok karena kita mengatakan dan tidak. Penegasan Ustadz mungkin. Lah Tapi penegasan. kalau dan Ah. tidak saja juga nggak salah kan Ustaz ya? Iya sih nggak Tidaklah. salah. Oh, iya. Nggak salah ya. Betul. Kalau ibu Kalau bisa tidak dan tidak. akan, Pak Ustadz. Gini, sebentar. Satu-satu dulu. Dan tidaklah aku. Iya betul. Kalau ibu mau taruh tidaknya di depan, itu biasanya lebih enak kalau pakai tidaklah. Ya. Ustaz, bukannya antum tuh jadi satu kalimat. Antum tuh kamu kan? Hah? Kalau antum gitu. Bukan sih kalau bisa Mana antum. antum? Orang kan dalam Enggak gini. Maksudnya gimana Bu Dian? ayat berapa, Bu? 4, Bu. Kita udah ayat 4. Enggak, ini satu-satu dulu biar nyambung, biar ini ya, satu-satu dulu. Ini pertanyaannya Bu Emi tadi. Iya. Ada kata lah. Ya, Ustaz, apakah pakai lah itu bisa? Sementara beliau taunya lah itu hitam perintah akhiran lah. Itu Iya. kalau di fi'il amr. Iya. Ya. Jadi itu bisa aja kita pakai untuk supaya nyambung. Dan tidaklah aku. Dan aku tidak. Kalau saya Ustaz bikin di ini saya dan tidak aku, langsungnya dan tidak aku. Terus sambung coba, dan tidak aku. Dan tidak aku menyembah, kalau saya tadi Ustaz udah ganti beribadah supaya pengertian lebih luas ya. Apa yang kalian sembah. Gini Bu, abid ini kan garisnya biru berarti orang. Ya. Iya. Mungkin gini, Ustadz saya tambahin, maksudnya Bu Emiarti gini Bu, kalau katalah dengan kata kerja jadi perintah, tapi bukan itu kan bukan kata kerja, jadi dia jadi kata keterangan. Bukanlah tuh sama dengan ya bukan pula gitu loh, kira seperti itu. Kalau saya bisa bantu ya, karena yang pakai lah menjadi amr, fi'il amr itu adalah kalau dia kata kerja, misalnya bacalah, tulislah gitu loh. Kalau ini kan bukan kata kerja ya, tidak itu kan bukan kata kerja. Ya, jadi bisa juga. dia bukan fi'il amr gitu. Mau nambahin aja Ustadz. Ya, siap. Insya Allah. Jadi Ibu jadi nggak masalah Ibu mau pakai tidak atau tidaklah. Ya, kadang saya pakai tidak, nggak pakai lah itu kadang tadi kurang ini. Jadi saya pakai tidaklah. Ya. Jelas ya? Ya. Kalau saya begini Ustaz, wala anak dan aku tidak abidun menyembah apa yang kalian sembah gitu aja. Bisa juga menyembah. Makanya saya bilang tadi menyembah itu bagian dari ibadah. Ya. Menyembah itu bagian daripada ibadah. Apalagi kata ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Iya, hijau soalnya. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Abid, abadah. Ya, jadi gini Bu, saya ulang ya. Wala dan tidak atau supaya nyambung dan tidaklah aku abid orang yang beribadah kan gitu. Abid kan orang yang menyembah. Boleh juga kita bilang orang yang beribadah karena garisnya biru. Orang yang apa yang berarti kepada apa yang abadtum ya dari kata ibadah juga tum itu kalian. Ya, apa yang berarti kepada apa yang kalian ibadahi. Ya, ibadahi atau kalian beribadah ya? Boleh tambah kepadanya. Ya, abattum. Ini kan polanya jelas. Abada, abadu, abatta, abattum. Kan gitu. Jelas ini Bapak Ibu? Ya, abattum dari artinya kalian beribadah kepadanya atau kalian ibadahi. Ya. Nah, kemudian wala antum. Dan tidaklah kalian atau bisa dibalik dan kalian tidak. Nah, itu kan saya bilang kalau dibalik dia enak dia tidak pakailah. Dan kalian tidak abidun. Garisnya biru lagi, orang-orang yang beribadah. Kan gitu garisnya biru kan? Orang-orang abid, orang yang beribadah. Abidun, abidin, orang-orang yang beribadah. Nah, di sini abidun ada wawu nun. Berarti orang-orang yang beribadah. Dan kalian wala antum dan kalian tidak atau bisa bilang bukan juga bisa.
dan kalian bukan abidun, orang-orang yang beribadah, ma apa yang, maksudnya kepada apa yang, a'bud, itu aku, ya, a'bud berarti aku beribadah, boleh ditambah kepadanya, ya gitu kalau saya nerjemahkan, ya, atau kalau tidak mau pakai tambahan kepadanya berarti aku ibadahi. Jadi ada dua itu, Bu. Ibu bisa bilang aku beribadah, berarti lebih cocok tambah kata apa? Ibadahi. Enggak. Aku beribadah tambah kata kepadanya. Karena kalau ibu cuma bilang aku beribadah, kayaknya kurang. Kepada siapa? Iya kan? Nah, aku beribadah tambah kepadanya. Itu tambahan dari kita supaya kan maknanya ke sana. Iya. Tapi kalau ibu tidak mau tambahkan kepadanya, ibu bisa bilang apa tadi? Ma'abud, apa, kepada apa yang aku ibadahi. Ya, nggak pakai kepadanya itu kayaknya sudah cukup. Jadi boleh, jadi dia fleksibel dia, Bu, fleksibel ya. Ada tadi beberapa kali kita dengarkan juga ada yang menerjemahkan menyembah. Itu bisa nggak bisa? Saya nggak bilang salah ya. Cuma saya bilang kalau mau lebih luas maknanya, ya ikuti ini. Di sini tertulis ibadah, lebih enak dibaca ibadah. Ibadah itu ibadah. Nah di sini nggak berulang berapa kali tuh ibadah. Ya kan, ta'budun. Ini kan sudah jadi bahasa Indonesia. Jelas? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian, nah ini warna merah. Dinukum, din warna hijau sudah jadi bahasa Indonesia. Dinukum, bagi kalian agama kalian. Waliyadin, dan bagiku din, ini asalnya dini, ada ya di belakang, dihapus ya. Iya. Asalnya. Agamaku, bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku. Kan li itu bagi ya, dengan li bagilah bagi. Saya ulang ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah kepada apa yang kalian beribadah kepadanya. Atau saya kecilkan aja, kepadanya, kan tambahan kan? Ya. Wala antum abidun, dan kalian tidak beribadah, dan kalian bukan orang-orang yang beribadah ma'abud, kepada apa yang aku beribadah kepadanya. Ya. Wala ana abidun, dan aku ya bukan atau tidak ya, berarti tidak pernah kan gitu, tidak pernah ya, dan aku tidak pernah abidun, berarti menjadi orang yang beribadah. Abid ini kan orang yang beribadah, tidak pernah menjadi abid. Benar nggak? Abid, orang yang beribadah. Masih ingat ke polanya nih kalau garisnya biru? Ya berarti kan, dan aku tidak pernah menjadi, kecil itu karena itu tambahan dari saya. Menjadi abid, orang yang beribadah apa yang kepada apa yang abatum. Kalian beribadah, atau boleh pakai telah. Kalian telah, kan garisnya jauh. Oh iya. Kalian telah beribadah kepadanya. Kan gitu. Wala antum, dan kalian bukan, lah itu bisa bukan ya. Ya. Wala antum, dan kalian bukan abidun. Abidun garisnya biru, berarti orang-orang yang beribadah. Kan gitu. Apa yang kepada apa yang a'bud, aku beribadah kepadanya. Ya kan? Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian dinukum agama kalian, waliya, dan bagi aku dan bagiku din agamaku. Ya, syukron ya.
Ya, Ustaz. Insya Allah, ingat, insya Allah sangat jelas ya. Allah. Nah, jadi di sini yang saya mau sampaikan, terjemahan sudah bagus ya. Ibu bilang menyembah, itu pasti maksudnya ibu beribadah kan, sama aja itu. Ya, pasti maksudnya ke sana. Ya, karena menyembah bagian daripada ibadah. Cuma selalu orang mengatakan kalau ibadah itu lebih luas. Dan Allah di sini jelas pakai kata ibadah. Apalagi kata itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Sehingga tidak ada salahnya kita juga menerjemahkan ibadah. Ibadah ya. Walaupun di terjemahan yang banyak beredar menyembah. Iya. Kita nggak bilang salah itu. Ya, cuma kita mau menyesuaikan juga bisa. Ya. Ustadz, Afwan Ustadz, tadi beribadah definisi yang lebih luasnya tadi, kalau nggak salah Ustadz sampaikan, itu tadi ibadah semua perbuatan baik kita kepada Allah ya Ustadz. Semua perkataan atau perbuatan yang Allah ridhoi, ya, baik zahir maupun batin. Ya, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Maksudnya baik amalan yang nampak atau amalan dalam hati. Itu yang tidak tampak. Termasuk amalan dalam hati ya Ustadz ya. Ya. Ya, misalnya kalau kita bilang semua perbuatan yang disukai Allah boleh Ustadz. Kenapa? Semua perbuatan yang disukai Allah. Boleh. Diridhoi Allah. Disukai, boleh. Ya. Kan diridhoi Allah itu boleh. Ya, sama, diridhoi itu disukai ya. Ridho kan suka artinya. Dicintai. Bapak Ibu, jelas ya? Ya Ustaz. Insya Allah. Oke. Insya Allah Ustaz. Sangat jelas sekali ini. Dan ini ini kita lihat di sini, masya Allah, berisikan warna merah sangat banyak ya. Kata-kata warna merah, warna biru juga punya asal dalam bahasa Indonesia, kafirun, ya, kafir, a'bud, ibadah, ya, din juga itu sudah jadi bahasa Indonesia, masya Allah. Jadi mudah untuk kita terjemahkan, ya, mudah untuk kita menerjemahkan. Sudah dibantu dengan garis-garis. Jadi diamalkan ilmunya itu. Baik, saya jelaskan dulu maknanya singkat Bu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke penjelasan makna. Tafsir ya. Ini berisikan tentang tauhid dan ikrar seorang muslim, ya. Berisikan tentang tauhid dan ikrar seorang muslim bahwa karena gini Bu, ini sebab turunnya ayat ini, surat ini, waktu itu orang-orang musyrik Mekah minta kepada Nabi, ya, kepada Nabi dan kaum muslimin gantian beribadah. Ya gini aja deh, biar kita hidup tentram ini di Mekah. Ini kan kita bersinggungan terus ini, ya kan? Kalian juga bawa ajaran baru, kami juga masih setia dengan ajaran nenek moyang kami, menyembah patung, Lata, Uzza, Manat, ya, patung-patung itu di Mekah. Gini aja, setahun kita nyembah Tuhan kamu, ya, dan kalian juga tahun berikutnya setahun juga kalian nyembah Tuhan kami, ya, gantian. Nah, biar adil gitulah. Maka tentu ya, Nabi SAW turun kepadanya ayat ini. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya, apa yang mau dikatakan kepada orang kafir? La a'bud. Ya, aku tidak menyembah apa yang ta'budun, apa yang kalian beribadah kepadanya, apa yang kalian ibadahi. Ya, maksudnya silahkan kalian beribadah dan kami juga beribadah. Masing-masing. Ya. Kami beribadah dan kalian beribadah. Kami menyembah Allah dan kalian menyembah apa yang kalian yakini. Ya kan, maksudnya tidak boleh seperti yang diusulkan tadi sama mereka. Kemudian di ayat yang ketiga, wala antum, dan kalian juga bukan abidun, orang-orang yang menyembah ma'abud, ya. Menyembah atau beribadah kepada apa yang aku beribadah kepadanya. Ya. Tuhannya beda. Kalian tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Kemudian wala ana abid, dan aku tidak pernah beribadah kepada apa yang aku beribadah kepadanya. Ya, maksudnya Nabi, ya, maksudnya Nabi juga, Nabi itu walaupun dia diangkat jadi Nabi nanti umur 40 tahun,
Tapi Nabi sekalipun nggak pernah itu menyembah berhala. Ya. Mulai dari umur kecilnya sampai nggak pernah, ya. Minum minuman keras dan seterusnya itu nggak pernah, ya, di Mekah. Makanya Allah di sini wala ana abidun, dan aku tidaklah orang yang beribadah kepada apa yang kalian beribadah kepadanya. Ini jadi diulang lagi ayatnya. Wala antum abiduna ma'abud. Ini ayat kelima sama dengan isi ayat yang ketiga. Sama persis. Dan kalian bukan orang-orang yang beribadah, ya, kepada apa yang a'bud, aku beribadah kepadanya. Ya, kepadanya maksudnya aku ibadahi, ya. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku, ya. Nah, ini sangat jelas maknanya Bapak Ibu, ya. Insya Allah sangat jelas, ya. Iya, harus berani ngomong gitu ke orang non muslim. Iya, kalau dalam masalah masalah akidah ini kan masalah akidah, ya. Iya, Ya, betul. masalah keyakinan ini nggak boleh ada campur baur, ya. Makanya kalau mau ajarkan toleransi sebenarnya, ya. Jadi kalau ada orang mau ngajarin kita, orang Islam toleransi, sebenarnya kitalah umat yang toleransi. Kenapa? Betul nih. Ayat ini Masya Allah, disuruh beribadah, silakan beribadah, kami juga beribadah. Kalian nggak menyembah Tuhan kami nggak masalah, kami juga begitu pula, kami juga dihargai nggak menyembah Tuhan kalian. Terakhirnya apa? Ya, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ya, jadi nggak boleh itu sekali ke masjid sekali ke gereja, nggak boleh. Ya. Kalau di dalam agama mereka nggak masalah, ya itu agama mereka. Misalnya nih agama mereka boleh aja orang misalnya, ya, mereka Kristen misalnya masuk ke masjid. Dan itu tidak dilarang agama mereka. Bukan berarti mereka aja boleh loh ke masjid. Masa kita nggak boleh ke gereja? Ya itu agama mereka. Agama kita melarang. Ya kan gitu. Masing-masing kan punya ini. Aturan. Punya aturan. Ya, mereka ikuti aturan agama mereka. Ya membolehkan, tidak berdosa bagi mereka. Kan gitu. Ya. Nah, kita juga kata Allah apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita, ya. Oke, saya rasa jelas. Silakan nanti dikembangkan. Ada pertanyaan? Nggak ada, ya? Nggak ada, Ustaz. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu. Ini seru juga ini surat Al-Kautsar, ya. Ini pas-pas lagi kurban ini sekarang, ya. Kurban ini. Nah, ayo. Ayat paling pendek surat paling sudah banyak yang setoran ini, ya. Kita mau dengarkan setoran. Surat Quraisy, surat Al-Maun, surat Al-Kautsar. Ibu Ervina, ada Ibu Ervina? Ada Ustadz. Coba Ibu Ervina boleh? Boleh, Ustadz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya a'tainaka kami telah memberikan pada kamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka salatlah kamu li rabbika kepada Rabbmu, wanhar dan berkurbanlah kamu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya sesungguhnya syani'aka orang-orang yang membenci kamu, huwal abtar dia yang terputus. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Bagus ya, sudah bagus terjemahannya. Kita minta lagi yang sudah setoran ini. Bapak Putu Alam, ada Bapak Putu Alam? Nggak ada, nggak hadir ya? Pak Putu orang Bali. Beliau orang Bali. Kayaknya Bali ya. Iya, Bali. Putu. Nggak datang tapi. Enggak, Bali ke Islam luar biasa itu kalau orang Bali ke Islam.
Masya Allah. Nggak hadir Ustadz. Nggak hadir ya? Pagi kayaknya. Oh iya. Ibu Dian. Iya. Ibu Dian kena sudah deh. ini, Ibu Dian. Kena deh. Ibu Dian, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika. Enggak panjang fasollinya. Fasalli li rabbika. Enggak panjang. Fasalli Nggak li panjang. rabb. Iya, makanya fasalli li rabbika wanhar. Ya, Inna bagus. syani'aka huwal abtar. Ya. Inna sesungguhnya kami, karena itunya kan double ya. Inna Bagus. gitu kan. A'taina telah memberimu al-kautsar, nikmat surga kalau saya di sini Ustaz. Ya, Nikmat nggak yang apa-apa. banyak ke Ya, surga. pokoknya Ibu sesuai yang Ibu tulis, silakan. Ya. Baca. Fasolli li rabbika wanhar, fasolli, maka laksanakanlah sholat li robbi, kepada Allah Tuhan gitu kan. Wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh syani'aka, orang-orang yang membenci dialah abtar. Membencimu. Ya, membencimu ya. Tinggalan. Huwa, dialah yang terputus. Maksudnya terputus dari rahmat Allah kali ya, Ustaz? Ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, sudah bagus ya. Oke ya. Ini sudah banyak yang setoran ya, cuma kita nggak usah minta semuanya. Nanti kita sama-sama koreksi sama-sama ya. Atau saya minta satu lagi nih. Ibu, kan ada tulisannya semua kan, masih ada catatannya kan? Ibu Aswarti, ada nggak Ibu Aswarti? Enggak, ini maaf. Oh ini, Ibu Betty, Betty, ada nggak Ibu Betty? Betty pagi Ustaz. Oh, enggak, Ibu Betty ini. Enggak, Ibu Betty ini malam, cuma beliau kemarin izin ya. Beliau, Ustadz saya izin ikut pagi ya, karena malam itu saya ada acara apa gitu. Jadi malam ini beliau izin karena udah ikut di pagi. Saya sudah menerjemahkan Ustaz, tapi belum setoran. Oh, Ibu belum setoran? Ibu siapa itu? Iya. Sari. Coba. Ini terakhir ya? Cuman, ya baru ditulis aja di buku, sini belum setorkan. Ya, silakan Ibu. Kita mau dengar. Masih surah Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberimu al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasolli, maka laksanakanlah sholat. Li rabbik. Ustadz Afwan, lebih tepat dirikanlah sholat atau laksanakanlah sholat? Sama aja. Fasolli li rabbik, maka dirikanlah sholat kepada Rabbmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Ibu nggak pakai dua-duanya juga boleh. Hah? Ibu nggak pakai dua-duanya juga boleh. Ibu tadi apa bilang dirikanlah atau laksanakanlah ya? Jadi langsung aja bilang sholatlah. Dan sholatlah juga boleh. Oh iya. Iya, maka Ustaz ya, karena kan fa. Iya. Maka sholatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka. Inna sesungguhnya syani'aka, yang membenci, orang-orang yang membencimu, huwal abtar.
dia adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Ya. Baik, Masya Allah, sudah bagus ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syukron ini sudah banyak yang setoran. Semoga Allah terus mudahkan kita dalam belajar ya. Nah, sama-sama kita perbaiki atau kita baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami, warna merah ya. A'tainaka. Nah, ini warna hitam. Artinya, nah di belakang kan kami itu. A'taina. Kami, garisnya hijau telah. Kami telah. Nah, artinya memberi. Memberikan. Ka itu kamu. Berarti memberikan kepadamu al-kautsar. Ya. Al-kautsar. Al-kautsar ini warna hijau. Kenapa kautsar ini warna hijau, Bu? Apakah ini sudah menjadi bahasa Indonesia? Indonesia banget kah dia? Ya, karena familiar Ustadz, sering didengar kasih. Hijau itu bukan masalah familiar atau hijau itu berarti dia Indonesia Banget. Banget. Ya. Emang iya Kautsar bahasa Indonesia sekarang? Iya bahasa Indonesia. Karena yang dimaksud di sini telaga Kautsar. Telaganya Nabi di surga itu namanya telaga Kautsar. Ya. Makanya dia warna hijau. Indonesia banget. Oh, Indonesia banget. Ya. Fasolli. Ya, fasolli. Fa maka solli dari kata solat. Salatlah. Solatlah. Atau dirikanlah solat. Laksanakanlah solat. Fasolli. Ini fi'il amr. Ya, kenapa? Kata dasarnya solat, kemudian garisnya hitam berarti dia fi'il amr. Ya, dan solli dari kata solat. Dan solatnya li rabbika. Untuk Robmu, untuk Tuhanmu. Ya. Wanhar lagi garisnya hitam berarti perintah. Ya. Dan menyembelihlah atau berkurbanlah. Ya kan? Wanhar. Ini warna hitam otomatis cari di kamus ya. Tapi garisnya hitam menunjukkan dia perintah. Sebagaimana tadi soli hitam, sholatlah berarti di sini sembelihlah. Perintah. Inna sesungguhnya syani'aka. Syani, garisnya biru. Syani, orang yang membenci. Syani'un, syani'in, orang-orang yang membenci. Ya kan garisnya biru. Isim fa'il, pelaku. Inna sesungguhnya syani'a, berarti syani, orang yang membenci. Kamu. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membenci. Kan orang ya, garisnya biru kan? Ya. Syani, orang yang membenci. Fa'il, orang yang mengerjakan. Ya kan? Syani, orang yang membenci. Dan seterusnya. Apa lagi? Syakir, orang yang bersyukur. Syani, orang yang membenci kamu. Orang yang membencimu. Huwa. Nah, di sini ada kata huwa. Dialah. Bisa juga diterjemahkan benar-benar. Ya, bisa karena berulang ini kata ganti orang. Ya, dialah atau benar-benar al-abtar. Abtar warna hitam otomatis cari di kamus. Ya. Terputus dari rahmat Allah. Ya. Terus saya ulangi ya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ya, al-kautsar itu artinya nikmat yang banyak atau bisa diartikan Kasir kepadamu kautsar, telaga kautsar. Maka apa? Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Berarti untuk Tuhanmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah al-abtar, orang yang terputus. Dialah yang terputus dari rahmat Allah ya. Sudah bagus, terjemahannya sudah bagus dan saya rasa juga cukup jelas. Jadi ada 4 kata yang warna hitam, ini carinya di kamus. A'toina, kemudian nahar, kemudian syani, kemudian abtar. Sisanya itu warna merah sudah hafal insyaallah taala. Warna biru punya asal dalam bahasa Indonesia salat. Fasolli. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita mau jelaskan maknanya ya. Allah mengatakan di sini inna. Sesungguhnya apa itu? Inna.
Sesungguhnya kami, karena dia gabungan dari inna tambah na yang panjang itu. Makanya jadi inna alif. Itu menunjukkan inna, sesungguhnya kami. Nah, penyebutan kami di sini ya kenapa pakai jamak? Ya. Allah kan satu. Kenapa Allah bilang sesungguhnya kami? Ya. Penyebutan kami itu menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan sebuah pemuliaan. Ya kan? Iya. Jadi kalau kita sebutkan bentuk jamak bukan berarti banyak. Ya Allah kan satu. Sesungguhnya kami. Sama dengan dan orang Arab dulu Ibu, mereka itu suka menggunakan kata-kata jamak untuk sebuah pemuliaan, menghormati orang. Jadi dia pakai kata sama dengan kita, bahasa kita kan? Kami mohon maaf, padahal saya mohon maaf. Dia bilang kami mohon maaf. Ya kan? Yang terhormat. Ya. Yang kami ya kan, dan gitu ya. Dan yang lainnya ya. Oke, inna sesungguhnya kami, a'toina. Di sini a'toina fi'il madi atau fi'il mudhari? Madi. Fi'il madi itu artinya apa? Kata kerja apa dia? Lampau itu berarti belum terjadi atau sudah terjadi? Sudah dong. Sudah terjadi ya. Allah katakan sesungguhnya kami telah, kan garisnya hijau, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Ya. Kalau kita terjemahkan ini telaga Kautsar, ya, maka Ustadz bagaimana Ustadz? Tadi Allah bilang di situ pakai fi'il madi. Telah memberikan, sementara Nabi Muhammad masih hidup waktu ayat ini turun. Tapi Allah bilang sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, telah. Sementara Nabi masih hidup. Nah, ya. Nah, ada yang mengatakan menggunakan fi'il madi di sini untuk menunjukkan sebuah penekanan. Ya, maksudnya apa? Allah pakai fi'il madi tapi menunjukkan yang akan datang. Nanti kalau Nabi sudah selesai hari kiamat, ya Nabi akan akan lihat itu yang Allah janjikan Kautsar itu. Kalau kita terjemahkan telaga di surga itu, telaga Kautsar. Ya, atau ada yang mengatakan penggunaan fi'il madi di sini menunjukkan sebuah kepastian. Karena dalam bahasa Arab kalau dia pakai fi'il madi atau kata kerja lampau, walaupun belum dikasih, itu menunjukkan bahwa pasti akan dikasih. Ya, pasti akan, ya janjinya Allah. Dan Allah kalau janji pasti atau enggak? Pasti. Allah bilang, Pak, kami telah memberikan kepadamu Kautsar. Maksudnya apa? Ini enggak mungkin. Ini enggak mungkin melenceng, pasti akan diberi sama Nabi. Karena Allah yang bicara, beda dengan kita. Kalau kita bilang, saya pasti, belum tentu, bisa jadi kita sakit. Ya, insya Allah. Bisa jadi kita belum kasih, kita sudah ngomong, kita meninggal. Ya, ya kan? Kita belum kasih, bisa jadi ada terhalang oleh kesibukan kita, sehingga belum kita bisa menepati janji. Tapi kalau Allah menyebutkan sesuatu pasti, sehingga penyebutan pakai fi'il madi artinya kami telah, ya, itu sebagai penguat bahwa akan dan pasti kami akan berikan kepadamu Kautsar, nikmat yang banyak, atau telaga atau sungai di surga. Ya. Jelas, Ibu? Jelas. Baik, kemudian kata Kautsar. Kata Kautsar ini ya, tadi saya katakan ada dua maknanya ya. Bisa diartikan telaga Kautsar atau bisa diartikan juga nikmat yang banyak. Ya, karena dari kata kasir. Kasir, ya. Dan dua-duanya masuk. Dua-duanya masuk. Kenapa? Karena Nabi betul-betul Allah sudah kasih nikmat yang sangat banyak Nabi Muhammad SAW. Dan dari nikmat yang Allah kasih yang paling banyak itu, salah satunya nikmat yang terbesar itu adalah telaga Kautsar nanti di hari kiamat. Ya, yang mana kita tahu telaga Kautsar itu, Ibu, ya sifatnya kata Nabi SAW di luas itu air itu, dan umatnya Nabi Muhammad semuanya minum air itu di saat orang-orang kehausan. Ya, jumlah bejananya sama dengan jumlah bintang di langit, dan orang minum dari air itu kalau dia beriman sama Nabi, maka dia tidak akan pernah kehausan selamanya. Satu tegukan saja. Ya. Nah, jadi makna Kautsar itulah adalah nikmat yang banyak. Maksudnya adalah telaga. Salah satunya nikmat yang banyak adalah telaga Kautsar.
Dan memang Ibu, nikmat yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad itu sangat banyak. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Ya, Nabi Muhammad pengikutnya banyak. Kemudian nanti di surga akan diberikan Kausar atau telaga Kausar. Ya, semoga kita semua bisa menikmati dari air itu. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Kemudian ayat yang berikutnya fasolli. Ya, maka karena nikmat yang Allah berikan banyak kepadamu wahai Muhammad, maka fasolli, maka solatlah. Ya, maka solatlah. Ya, Masya Allah Ibu. Jadi ini beruntung kalau kita suka menjaga solat, karena itu bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah. Allah itu baik Bapak Ibu. Ya, karena baiknya Allah, ya Allah sudah kasih nikmat yang banyak, Allah suruh lagi kita bersyukur. Sebenarnya Allah nggak butuh dengan syukur kita. Ya, tapi sebenarnya solat yang kita lakukan sebagai bentuk syukur itu kembali manfaatnya kembali kepada kita. Ya. Ya, jadi solat itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Ya, jadi bersyukur kita kalau dekat dengan masjid, ya bersyukur kita kalau suka menjaga solat, ya. Nah, karena Allah berikan kita kemampuan untuk bersyukur kepadanya. Allah bilang apa? Fasolli, maka solatlah, ya. Solat 5 waktu itu paling minimal Ibu. Kalau mau ditambah dengan solat-solat sunnah, Masya Allah itu. Ya, kata solat sunnah itu apa? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat itu sholat sunnah rawatib. Kata Nabi, siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Coba, sudah dikasih nikmat yang banyak, disuruh bersyukur, dan itu juga kembalinya kepada kita. Kalau sholat, Allah bangunkan lagi di surga. Allah bilang apa? Sholatlah untuk siapa? Li Rabbika. Ya, untuk Tuhanmu. Maksudnya apa? Sholat itu harus ikhlas. Nggak boleh karena manusia, nggak boleh karena yang lainnya. Li Rabbika. Ya. Coba, kenapa Allah di sini pakai kata Rob? Kenapa Allah nggak bilang li? Li itu artinya apa? Untukku, tapi li Rabbika. Kata Rob di situ karena maknanya apa? Rububiyah itu kan. Rob itu kan rububiyah, pemilik, pencipta, pengatur. Ya, artinya apa? Sholat itu karena Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Itu ada di kata Rob itu maknanya. Maka sholat itu hanya untuk Allah, nggak berhak kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wanhar, ya, dan berkurbanlah, menyembelihlah, ya, menyembelihlah, ya, menyembelih. Iya, menyembelih berarti untuk Allah. Kalau sholat untuk Allah, maka menyembelih untuk Allah. Kenapa? Karena dua-duanya ibadah, dan ibadah tidak boleh kecuali untuk Allah. Untuk Allah. Ya. Nah, ada yang mengatakan sholat di sini tadi sholat Id, karena setelah itu menyembelih kurban. Ya, tapi masuk sih sholat semuanya. Ya, Masya Allah Ibu, di sini Allah sebutkan dua ibadah yang utama. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah menyembelih. Kalau sholat itu amalan soleh amal pribadi kan, kembalinya kepada kita kan, kesolihan pribadi. Kayak robot. Kenapa Bu? Suaranya kayak robot, iya, itu putus-putus. Sekarang bagaimana? Udah jelas. Jelas ya. Sholat itu kan adalah kesolehan pribadi. Kalau berkurban itu adalah kesolehan sosial. Kita bagi kepada orang, ya, sekalipun memang untuk kita sebagian, dan juga kita bagikan kepada fakir miskin, ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian ayat yang terakhir, inna syani'aka, sesungguhnya syani'aka, orang yang membencimu. Ya, dialah yang terputus. Saya mau jelaskan ayat ini Bu, ada sebab turunnya. Mau dengarkan? Ya. Ayat ini ya punya sebab turunnya. Ada seorang seorang Yahudi. Dia datang ke Mekah, ya. Dia datang ke Mekah. Kemudian orang Quraisy berkata kepada dia, "Wahai orang Yahudi, menurutmu siapa yang benar? Yang abtar ini maksudnya Nabi Muhammad ataukah kami nih orang-orang Quraisy?" Kata orang Yahudi itu, kalian yang benar, maksudnya bukan Nabi Muhammad, ya. Jadi mereka juluki Nabi Muhammad itu dengan al-abtar Bu. Apa itu al-abtar? Orang yang
Terputus. Asalnya Bu, abetar ini maknanya adalah orang yang terputus gini. Mereka itu mengejek Nabi abetar. Abetar itu orang yang akan hilang namanya. Kalau dia sudah meninggal, namanya udah dilupakan. Oh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu punya anak laki-laki, tiga-tiganya meninggal semua. Ya. Tiga-tiganya. Siapa anaknya Nabi yang laki-laki? Ibrahim. Kemudian Qasim, kemudian Abdullah. Tiga-tiganya nggak ada yang hidup, Bu. Masih kecil udah meninggal semua. Ya. Nah, dan kalau meninggal anak laki-laki, otomatis namanya kan sudah nggak terbawa lagi itu, Bu. Nasabnya kan nggak disebut lagi Muhammad itu kan. Contohnya gini, Bu. Misalnya saya punya anak laki-laki ya. Ya kan? Otomatis walaupun saya sudah meninggal, nama saya pasti akan terus ada. Karena dari cucu saya kan akan terus bin siapa kan? Iya. Rizal Hamzah. Ya Rizal Hamzah. Ya misalnya anak saya misalnya Muhammad, berarti Muhammad bin Rizal. Ada anak saya namanya Ahmad bin Muhammad bin Rizal kan gitu akan disebut terus kalau punya anak laki-laki kan? Iya. Nah, Nabi Muhammad itu semua anaknya laki-laki meninggal semua, Bu. Meninggal semua, makanya dijuluki dia itu abetar, itu orang terputus. Maksudnya dia ini Nabi Muhammad nih kalau udah meninggal, dia udah dilupakan, udah enggak, karena dia enggak punya anak laki-laki, dia yang cuma punya anak perempuan. Kalau ibu punya anak perempuan, terus anaknya ibu kan nikah nih dengan laki-laki, otomatis anak dari itu nasabnya ke siapa? Bapaknya. Yang bapak yang tadi kan sudah nggak disebut lagi kan? Iya. Benar nggak? Iya. Nah, mereka ngejek Nabi Muhammad, mereka bilang tuh, ini Muhammad ini terputus, abetar, terputus. Maksudnya terputus ininya, kenangannya udah akan hilang kalau dia udah meninggal karena anak-anaknya tiga-tiganya meninggal. Paham ya? Ternyata Insyaallah. Ternyata karena Nabi Muhammad diejek seperti itu, terputus, makanya Allah menurunkan ayat ini untuk menghibur Nabi Muhammad. Ya, Allah bilang apa? Inna syani'aka. Sesungguhnya yang membencimu wahai Muhammad, mereka lah yang terputus. Ya. Kenapa? Sampai sekarang namanya Nabi Muhammad ada nggak? Walaupun anaknya meninggal 3, ada nggak namanya Nabi Muhammad sekarang? Ada di Padahal Al-Qur'an. sudah, iya di Al-Quran, ketika azan, ketika qomat, itu kan namanya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kan? Benar nggak? Padahal 3 anaknya meninggal semua. Makanya Allah bilang, Inna syani'aka, sesungguhnya yang membencimu mereka lah yang terputus. Ya, mereka lah yang terputus, yang nggak disebutin lagi, nama mereka nggak disebutin, tapi kamu akan terus disebutkan namamu. Coba kalau ibu ke Australia, ada nggak Nabi Muhammad di sana disebutkan? Ada. Kalau ibu ke Maroko, ada Nabi Muhammad di sana disebutkan. Ke ujung manapun pasti ada namanya Nabi Muhammad sampai hari ini. Ya, justru mereka lah yang terputus. Maksudnya terputus apa? Allah bilang di sini apa? Sesungguhnya mereka orang-orang yang bencimu dia lah yang terputus dari rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Karena mereka mengejek Nabi. Ya, mengejek Nabi. Kemudian yang kedua ada yang kalaupun nama mereka disebutkan pasti yang jelek-jeleknya disebutkan. Ya? Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi Allah mau menghibur nabinya, yang membencimu itulah yang terputus. Ya. Ya. Kenapa? Karena Allah jelaskan di dalam surat Asy-Syarah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengekalkanmu dengan mengangkat namamu. Maksudnya namamu itu terus disebut. Kalau kita sholawat pasti ada namanya Nabi Muhammad SAW, ya kan? Iya. Justru mereka lah yang terputus daripada penyebutan yang tidak dikenal lagi. Siapa mereka dikenal? Nggak ada. Ya. Nah, itulah sebab turunnya ayat ini. Ya, makanya ini kemarin baru-baru ada penghinaan kepada Nabi Muhammad ya di India kan? Iya. Itulah masuk di ayat ini, inna syani'aka. Sesungguhnya yang membencimu dialah yang terputus. Jadi Nabi Muhammad ini mau dihibur sama Allah. Ya. Sama Allah. Ya, gitu Bu ya. Baik, Ustaz. Jadi saya ulangi, yang bisa diambil dari ini bahwa nikmatnya Allah begitu banyak. Kalau dapat nikmat, maka jangan lupa sholat. Ya kan? Dan sholat juga li rabbika, harus untuk Allah. Harus ikhlas, bukan untuk manusia. Ya. Kemudian ibadah yang agung itu adalah sholat, karena sholat itu adalah ibadah jasad dan menyembelih adalah sebaik-baik ibadah harta. Ya, ibadah harta. Ya.
Semuanya yang diterima ya. Kemudian kalau kita dapat nikmat yang banyak, maka kita bersyukur dengan sholat. Sebagaimana di surat Al-Quraisy kan? Quraisy. Ya kan? Alladzi at'amahum min ju'. Yang memberikan makan, Allah memberikan makan agar tidak lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan agar tidak ada rasa takut. Kemudian apa Allah suruh perintahkan? Apa namanya? Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wasayf falyabudu. Karena Allah kasih nikmat yang banyak, falyabudu, maka beribadahlah Rabb hadzal bait, kepada pemilik rumah ini. Maksudnya pemilik Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jadi kepanjangan penjelasannya nih. Ya. Oke, jadi saya rasa cukup dulu ya sampai di surat Al-Kautsar. Ini yang tersisa nanti bisa kita ambil nanti pekan depan ya. Insya Allah. Surat Al-Ma'un dan surat Quraisy. Ya. Baik, kalau begitu untuk pekan depan saya belum kasih tugas dulu. Terjemahan ya. Ya, kita selesaikan 2 ini dulu, nanti bagi yang belum masih ditunggu ya. Surat Al-Ma'un dan juga surat Quraisy. Jadi saya kasih tugas. Kalau pagi sudah terlanjur saya kasih, nggak apa-apa. Ya, nanti kita ulang lagi. Bocorannya apa tugas Ustaz? Sama aja. Halaman berikutnya. Oh. Surat yang berikutnya. Ya, baiklah. Jadi berarti ada kesempatan banyak nih menghafalkan kertas biru. Biru 2. Kertas biru 2. Ya. Paham Al-Quran. Mudah Insyaallah. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah ini 24 orang yang hadir. Ada pertanyaan nggak Bu seputar surat Al-Kautsar? Alhamdulillah udah jelas Ustaz. Iya, soalnya maknanya tuh jelas sih. Maknanya jelas kan? Iya. Jadi kalau ditanya apa maksudnya ayat inna syani'aka huwal abtar? Jadi Nabi Muhammad dulu dituduh apa namanya? Dia munbatir, dia abtar. Jadi Muhammad itu dituduh abtar. Maksudnya kalau ya, maksudnya terputus. Kalau dia udah meninggal, udah nggak dikenal lagi karena dia abtar. Mereka mengira begitu. Mereka mengira gitu. Padahal justru Nabi Muhammad ini namanya sampai sekarang abadi. Ya, abadi sampai hari kiamat. Karena Allah bilang apa? Wa rafa'na, dan kami telah mengangkat namamu. Zikrok, penyebutanmu. Itu tadi, orang bersolawat. Di dalam Al-Quran ada namanya Nabi. Kalau bersolawat kepada apa namanya? Allah bersolawat pasti ada namanya Nabi Muhammad. Dalam sholat, gitu kan? Dalam sholat ada juga namanya Nabi Muhammad kita sebut. Ya kan? Justru mereka lah yang tidak disebut, sudah tidak dikenal lagi siapa mereka itu. Kalaupun disebut, pasti yang jelek-jeleknya aja. Ya. Nah, jadi dosa besar itu, Bu. Ya memang nggak ada yang ada yang baik ya. Iya, karena orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau sudah jelas, terima kasih ya atas kehadirannya Bapak Ibu ya. Terus semangat ya. Di Makassar jam berapa Ustaz? Jam 10:30 kah? Ya, 10:30 di sini. Ini yang satu yang sama jamnya dengan saya. Mungkin sudah ada yang tidur ini. Dengan banding piring itu Ustaz. Jakarta nanti nonton lagi rekamannya ya. Insyaallah. Insyaallah. Oke. Jadi gini Bu, dalam pelatihan kita ini Masya Allah, kita dilatih menerjemahkan, kemudian kita ambil faidahnya dari tafsir sederhana. Ya. Lengkap jadinya ya Ustaz. Lengkap jadinya. Ini saya yakin ibu-ibu sudah mulai mudah nih menghafal ayat-ayatnya. Karena udah mulai tahu artinya ya kan. Inna ya. Juz 30. Kalau baca Al-Fatihah juga jadinya ini. Oh, iya. Baik Bu, terima kasih. Barakallahu fikum. Ya, selamat beristirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beristirahat semuanya. Ya, sama-sama. Di sini aja yang belum istirahat Ustaz. Di sini masih asar. Oh, Masya Allah. Masih panjang. Linda masih panjang waktunya. Ini baru mau lari ke dapur Ustaz. Oh, iya. Ibu jauh nggak dari situ, dari apa? Dari Masjidil Haram? Kurang lebih 2 kilo Ustaz.
Jalan kalau ke Masjidil Haram. Enggak kan naik turun gunung. Jadi kalau pakai mobil, kalau macet 5 menit, kalau tidak macet 3 menit insya Allah. Ya ampun. Masya Allah. Kalau jalan kaki berapa menit? Itu Ibu Linda. Kalau ya, Ibu Linda di sana ada ini enggak? Ada ketoprak enggak? Bikin sendiri lah. kalau lagi majelis taklim ini ada Ustadz. Kalau lagi majelis taklim Kalimah itu perkumpulan komunitas Indonesia